Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan calon guru penggerak angkatan ke-10 maupun angkatan ke-11. Sekarang kita ada video kesekian untuk persiapan wawancara guru penggerak ya. Masih tetap persiapan meskipun hari ini sudah hari kedua, karena sebenarnya wawancara guru penggerak ini berlangsung selama hampir 1 bulan ya, 27 hari kerja gitu. Sehingga mungkin yang teman-teman yang dapat jadwal belakangan itu bisa mempersiapkan diri lebih baik dengan menonton video ini ya. Namun sekali lagi sebagai bentuk dukungannya kepada kami membuat video-video bermanfaat berikutnya, dipersilakan untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan nonton videonya sampai habis ya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kompetensi kelima dan keenam, yaitu kompetensi belajar berkelanjutan dan kompetensi daya juang ya. Belajar berkelanjutan artinya selalu sadar akan kekuatan dan kelemahan sehingga selalu belajar untuk memperbaiki diri, sedangkan kompetensi daya juang yang dimaksud adalah kemampuan seorang kandidat atau seseorang untuk selalu terus berupaya meskipun mengalami kegagalan atau kekecewaan untuk mencapai tujuan tertentu ya. Lebih detail kita masuk membahas satu persatu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan belajar berkelanjutan ya? Yang maksud dengan belajar berkelanjutan dalam konteks wawancara guru penggerak adalah kandidat sadar tentang kekuatan dan kekurangan yang masih perlu diperbaiki sebagai seorang pengajar. Kemudian secara aktif melakukan langkah untuk terus memperbaiki diri. Nah, ya dengan kata lain ini adalah terus belajar ya. Terus belajar itu yang dimaksud ya. Oke. Nah, apa saja yang menunjukkan bahwa seseorang kandidat itu terus belajar? Nah, ini yang pertama adalah membuat daftar kebutuhan untuk perbaikan diri. Jadi kalau sudah sadar akan kebutuhan untuk diperbaiki, maka dia buat daftar atau dia buat list ya. Kemudian dia maksimal dalam pengembangan dan perbaikan diri. Maksudnya dia mengambil semua kesempatan untuk belajar, baik itu lewat buku, lewat teman-teman, atau lewat YouTube ya, dan sumber-sumber belajar yang lain. Itu yang dimaksud. Kemudian dia kemudian menerapkan hasil pengembangan dan perbaikan dirinya. Jadi setelah dia membuat list, dia belajar dan akhirnya hasil belajarnya diterapkan. Kalau dalam kapasitas sebagai seorang guru maka diterapkan di lingkungan sekolah ya atau dalam kelas. Kemudian yang terakhir adalah kandidat mengambil resiko dalam proses pengembangan dan perbaikan diri ya. Yang dimaksud dengan mengambil resiko ini bukan berarti harus berjuang hidup dan mati, tidak ya, tapi mengorbankan zona nyaman ya. Kalau sebelumnya tidurnya itu mulai jam 9 malam sudah tidur ya, sekarang dia menambah jam tidurnya jadi jam 11 malam baru tidur karena 2 jamnya dipakai belajar. Nah, itu sudah disebut dengan mengambil resiko dalam pengembangan dan perbaikan diri ya. Seperti itu ya. Jadi setiap cerita pengalaman teman-teman itu harus menunjukkan perilaku yang diharapkan ini. Nah, sekarang coba kita lihat pertanyaannya ya. Untuk FR pertanyaan untuk kompetensi berkelanjutan ya. Nah, ini ada 2 contoh yang saya tunjukkan di sini ya. Yang pertama adalah ceritakan pengalaman kandidat ketika mendapatkan umpan balik atas kekurangan, baik itu dari rekan kerja, atasan, murid atau wali murid. Apa yang Anda lakukan dalam meminimalisir kekurangan dan memperkuat kelebihan Anda ataupun mengembangkan diri Anda? Kemudian bagaimana hasilnya ya? Kemudian yang kedua, ceritakan pengalaman Bapak Ibu saat mendapat umpan balik atau kritikan termasuk. Nah, ini samalah ya. Nanti di pause saja baru dibaca gitu ya. Nah, sekarang setelah ada pertanyaan kita coba menjawab ya. Kita pilih satu dari 2 pertanyaan ini. Misalkan saya pilih pertanyaan yang pertama atau kita pilih pertanyaan yang pertama ya. Ceritakan pengalaman ketika mendapat umpan balik terkait kompetensi ya. Di sini tetap jawab dengan konsep STAR. Sekali lagi konsep STAR itu singkatan dari situation, text, action, dan result ya. Untuk teman-teman yang sudah nonton video kami pasti sudah familiar dengan kata STAR ya. Nah, sekarang situation testnya ya. Ketika mendapat umpan balik pada tahun 2030 saat saya baru mulai mengajar di kelas 12 IPS misalkan, saya mendapat umpan balik dari peserta didik bahwa cara saya mengajar itu terlalu cepat dan hanya berceramah sehingga peserta didik itu kurang memahami atau kurang mengerti ya. Seperti itu. Jadi situasinya adalah dia dapat umpan balik dari peserta didik langsung terkait dengan cara mengajarnya. Terlalu cepat bicaranya dan hanya berceramah. Nah, itu. Selanjutnya itu tadi situasinya. Sekarang tindakannya seperti apa? Yang pertama adalah dia menerima umpan balik itu ya, dan dengan senang hati
sebagai sarana untuk mengetahui kekurangannya. Nah, ini sama tadi lah dengan yang pertama itu, yaitu sadar akan kekuatan ya, membuat list kekurangan ya. Bahkan dia bukan hanya menerima itu, tapi dia bahkan mencari ya, mencari daftar kekurangannya dengan bertanya ya, apalagi yang masih kurang. Nah, setelah itu setelah mengetahui kekurangan, dia mencari cara untuk memperbaiki. Di antaranya dengan bertanya ke guru senior, atau belajar lewat YouTube, atau belajar lewat webinar, belajar lewat buku dan sebagainya. Kemudian hasil dari belajar itu dia terapkan di kelas. Nah, ini sama kan tadi dengan perilaku yang diharapkan ya. Sudah ada belajar di kelas, kemudian saya meminta umpan balik kepada siswa. Bahkan juga meminta umpan balik kepada teman sejawat ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah saya juga secara aktif terus mencari informasi terbaru tentang metode dan model pembelajaran yang paling efektif ya. Tentu saja Bapak Ibu jangan mengambil tindakan yang saya sebutkan ini ya, tapi sesuaikan dengan pengalaman realnya Bapak Ibu. Ini kan pengalaman saya sebagai orang yang membuat video ya. Tentu saja pengalaman Bapak Ibu berbeda, tapi intinya adalah perilaku-perilaku efektif tadi yang diharapkan itu harus muncul dalam cerita Bapak Ibu ya. Kemudian setelah tindakan itu adalah hasil. Nah, hasilnya alhamdulillah peserta didik mulai suka dengan cara mengajarnya. Bahkan teman sejawat ada yang mau mengadopsi. Nah, ini luar biasa, hasilnya sangat positif ya. Karena bukan hanya menjawab dari masalah peserta didiknya, juga dari rekan sejawatnya juga ada yang mau mengadopsi ya, seperti itu ya. Itu untuk kompetensi yang kelima, belajar berkelanjutan. Kita lanjutkan dengan kompetensi yang keenam terkait dengan kompetensi daya juang ya. Yang dimaksud dengan kompetensi daya juang dalam kapasitas atau dalam konteks wawancara guru penggerak adalah kandidat terus berupaya, kemudian tetap fokus, kemudian tetap positif saat mencapai tujuan yang dicapai, serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan saat mencapai tujuan. Itu intinya ya. Nah, sekarang perilaku apa yang diharapkan? Nah, ini ada di sini ya. Terus berupaya, kemudian mengatur kembali fokus, dan tetap positif ya. Tetap positif maksudnya di sini adalah, wah, mungkin belum rezeki saya saat ini ya, mungkin bisa dicoba nanti. Nah, seperti itu ya. Intinya adalah menjaga antusiasme pada hal-hal yang positif saat mengalami kegagalan atau kekecewaan ya. Nah, ini semua yang harus muncul dalam cerita kita nih. Meskipun tidak sistematis kita saya terus berupaya, saya mengatur kembali fokus, saya tetap positif, tidak mesti harus menyebut seperti itu ya. Cuman dari tindakan kita terlihat bahwa itu kita lakukan ya. Seperti itu. Nah, kita lihat coba contohnya, contoh pertanyaannya. Untuk kompetensi daya juang ya. Misalkan ceritakan pengalaman Anda saat mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang Anda inginkan. Apa yang Anda lakukan selanjutnya? Mengapa Anda melakukannya? Apa hasilnya? Bagaimana perasaan Anda dengan hasilnya? Ya, seperti itu. Nah, ini akan kita coba jawab. Saya cuma membuatkan satu contoh pertanyaan. Kita lihat coba jawabannya ya untuk pertanyaan itu. Nah, ini sekali lagi jawab dengan konsep STAR. Situasinya misalkan pada tahun 2022 saya gagal lulus pada ujian UP atau ujian pengetahuan PPG dalam jabatan setelah melalui proses kuliah selama hampir 3 bulan. Ya, meskipun online kuliahnya ya. Waktu itu saya sudah mengikuti kuliah dan mengerjakan semua tugas dengan baik. Bahkan juga telah melakukan PPL ya. Tapi di UP itu, UKM PPG itu dia gagal. Dia yang terakhir ya, di tes yang terakhir dia gagal di situ. Nah, itu keadaannya, itu situasinya ya. Nah, sekarang bagaimana tindakannya? Yang pertama adalah saya tetap berpikiran positif. Nah, ini tetap positif ya, bahwa jika saya sudah mencoba yang terbaik namun belum berhasil, berarti memang belum rezeki saya. Nah, ini tetap berpikiran positif, ini yang dimaksud nih ya. Kemudian saya terus belajar. Nah, semua yang ada gitu ya. Nah, ini terus berupaya. Kemudian bertanya kepada teman-teman yang sudah lulus UP baik tahun sebelumnya atau tahun bersamaan dengan saya. Nah, ini juga terus berupaya. Kemudian saya minta bantuan kepada panitia pengelola PPG agar saya diberi kisi-kisi UP untuk tahun berikutnya 2023. Nah, ini benar juga gitu ya. Atau menyatakan tindakannya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Pada tahun 2023, tadi kan tidak lulusnya itu 2022. 2023 saya mendapat kesempatan kembali untuk ikut ujian UP PPG dalam jabatan dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus. Ini artinya hasilnya positif. Nah, ini sudah lengkap juga startnya. Nah, seperti itu ya. Jadi begitu menjawabnya ya, kurang lebih seperti itu ya. Silakan teman-teman mencari atau melis pengalamannya yang kira-kira sesuai untuk masing-masing kompetensi yang kita bahas hari ini ya. Baik, demikian video terkait dengan pertanyaan dan jawaban untuk kompetensi kelima dan keenam. Insya Allah kita akan lanjutkan di
dua kompetensi terakhir, kompetensi ketujuh dan kedelapan, yaitu kompetensi kematangan emosi dan misi dan tujuan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.